tadi penyebab makanan-makanan yang bisa menyebabkan perut kembung ya dok ya. Betul sekali, apalagi kalau misalnya kita sedang diet, terus iya kita juga belum terlalu bisa untuk mengatur makanan kita, Betul. tidak diseimbangi juga dengan olahraga. Itu bisa cepat banget menyebabkan kembung di perut. Betul Ya. banget. Dan kita sekarang sudah kedatangan dokter Uci, Hai, dokter. spesialis kedokteran Rehab fisik fisik dan dan rehab medik ya dok ya. Dok, ini aku mau nanya nih dok, ini kenapa sih kalau misalnya kita lagi diet nih dok ya, tiba-tiba tuh pasti ada aja kayak kembung gitu, pastinya dung gitu loh dok. Oke. Kenapa ya dok sebenarnya? Kalau kembung itu kan biasanya kalau kita lihat karena dari efek makanan yang kita makan tuh apa dietnya. Tadi kayak dokter saya kasih tahu ya, makanan apa saja yang bisa membuat produksi gas dalam lambung kita, kemudian yang tidak bisa diserap seperti itu. Jadi dievaluasi lagi dietnya benar atau tidak dari jenis makanannya. Sama ini kalau diet kan pasti disuruh exercise juga kan? Iya. Iya sih bener ya. Diet sama exercise nggak? Kalau diet aja tanpa exercise biasanya suka ada gerakan keluhan kembung juga seperti itu. Oke, nah dok, ini ada fakta atau mitos yang berkembang di masyarakat nih dok. Ini katanya perut kembung ini dapat diobati dengan pijat perut. Nah apa tuh dok? Ini Fakta fakta atau mitos nih dok? Ada faktanya. Jadi kalau misalkan kalau kita melakukan pijatan gentle di perut itu membantu merelaksasi dan menstimulasi dari gerakan peristaltik atau gerakan usus perut kita seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lakukan massage selain relaksasi dia juga membantu gerakannya jadi lebih lancar. Oh gitu. Dipijitnya tuh gimana dok? Ada Diputer-puter caranya. gitu? Nanti kita boleh enggak. jodohin aja ya. Pakai minyak angin Boleh, gitu nggak, dok? Sebenarnya kalau penggunaan minyak itu boleh iya boleh enggak ya gitu kan efeknya relaksasi tapi gerakannya itu yang ada tata caranya. Mungkin kalau nanti kita itu bisa kita demokan cara pijat perutnya dari usus halusnya dipijat kemudian masuk ke usus besar yang naik kemudian yang transversal yang turun kemudian ke daerah rektumnya dipijatnya seperti itu. Oke. Iya, Nah dok, ini ada mitos atau fakta berikutnya nih dok. Ini soal makan ubi nih dok. Masyarakat penasaran katanya kalau makan ubi ini bisa menyebabkan perut jadi kembung juga dok. Ini fakta atau mitos? Ya betul juga jadi fakta kalau misalnya kita Fakta ya makan dok ini betul, dok ya? kalau makan bener ubi itu tuh. gitu. Kenapa tuh dok? Ubi kan juga mengandung zat yang membuat kita ada beberapa zat yang tidak bisa diserap gasnya itu di colonnya. Jadi gasnya itu masih di usus besar itu dia masih mengambang jadi itulah yang tertrap yang terjebak di dalam usus besar. Jadi itulah untuk kita kembung gasnya sulit untuk keluar. Oh gitu, padahal banyak banget masyarakat yang suka mengganti, misalnya lagi diet nih dok, jadi mereka nggak makan nasi, tapi mereka makannya ubi, dan udah gitu mereka makan sayur-sayuran juga dok, jadi semakin meningkat ya dok. Mungkin kalau misalnya kita lihat kalau diet itu ada kombinasi makanannya kan, apakah makanan yang kalau karbohidrat sama sayurannya, nanti tergantung dari penyerapannya di ususnya. Nah gerakan akan membantu lebih cepat terserap makanan tersebut ke usus-usus itu. Oh gitu. Nah nih dok, kalau misalnya lagi perut kembung nih dok ya, kita tuh bisa ngatasinnya tuh pakai jalan kaki 5 sampai 10 menit. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya dok ya? Jadi kalau Setelah makan ya dok ya? Iya setelah makan. Setelah makan ya, dicatat setelah makan. Jangan tidur. Mending jalan ya. Jalan 10 menit. Kalau misalnya kita pada saat setelah makan, semua peredaran darah kita tuh fokus ke usus ke perut. Jadi kalau misalnya kita habis makan biasanya karena semuanya tertarik di situ, kita suka ngantuk kan. Betul. Makanya kita harus bergerak supaya gerakan usus kita juga jadi lebih santai, dan membantu cepat menyerapnya seperti itu. Jadi jangan tidur habis makan. Iya sih bener-bener. Dok. Nah tapi kalau misalnya nih dok, ini kita misalnya lagi kembung-kembungnya nih dok, kita minum pakai air anget nih dok, ya air yang hangat itu glok gitu. Nah ini bisa meredakan perut kembung. Fakta atau mitos sih dok sebenarnya? Fakta, bisa meredakan gejala. Fakta, ya? Kemudian kalau dikompres pakai air hangat juga itu juga bisa meredakan gejala karena pada saat kita kompres kan pembuluh darah kita melebar tuh. Jadi efeknya relaksasi otot-otot sekitarnya, jadi lebih enakan dan posisi tubuh juga membuat kita lebih rileks untuk perut kembung tersebut. Oke, posisi tubuhnya harus seperti apa kah? Kalau bayi, kalau kita lagi perut kembung kan biasanya kan ingat bayi ya, kalau bayi itu posisinya ada posisi seperti meringkuk, nah kita bisa meringkuk seperti itu. Nah ini menarik banget nih soal posisi tubuh, kita akan bahas soal gerakan-gerakan yang berhubungan dengan perut kembung ini yang bisa mengatasinya. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Nah sekarang nih dok, di depan kita sudah ada volunteer tercantik yang akan peragakan gimana caranya
pijat perut dok, biar Oke. apa namanya perut kembungnya tuh hilang. Iya. Silakan Iya. dokter, gimana caranya? Oke. Pertolongan Pertolongan pertama pada saat berkembung biasanya boleh ditekuk dulu kakinya, ditekuk dua-duanya, baju miring, happy baby. ya. Ini nggak usah ditekuk, nggak usah ditekuk. dipeluk gitu ya, Dok? Oh, Oke. gini aja. Nah, pegang perutnya dong atuh. Oke, perut ini kalau bukan lagi lututnya sakit ya, Dok, ya. ya? Nah, Oke. pada saat pijat perut untuk perut kembung, kita ajarin ya. Pertama, tengah perut sini pada usus halus. Ini nama gerakannya apa nih dok? Ini untuk memasas atau memijat usus halusnya. Jadi Oh, usus halus. Jadi kalau dipusar, kita putar gerakan memutar dipusar usus halus. Putarnya kanan apa kiri dok? Searah jarum jam. Searah Itu jarum jam. bisa sampai 1 menit kita kerjain. Sambil santai, tapi pikirkan yang enak-enak. Pikirkan Ya. yang enak-enak, baik-baik. Oke. Kemudian setelah usus halus, baru kita pijat namanya valvula ileosekal. Jadi antara pusar, setelah pusar sama tulang panggul, nanti di tengah-tengahnya. Sini tangannya 2. Oke, kemudian gerakan memutar. Oh, Jadi tengah-tengah antara arah jarum jam. Arah jarum jam. Jadi tekan jangan terlalu kenceng, kayak kita mau mencet-mencet butter atau mentega gitu ya. Segitu cukup situ aja. 1 menit, kemudian sekarang memijat dari kolon ascendent, usus besar yang naik, gerakannya ke arah sini, 2 jari ke atas. Oh, ditarik dari bawah ke atas gitu dok ya. Tapi Kemudian selain dipijat nih dok, ada gerakan lain nggak sih dok? ada, bentar ya. Jadi gerakan usus besar, usus naik, kemudian usus yang transversal, sama terakhir gerakan usus yang ke bawah. Ya, I love dibikin you. kotak. Buat kotak ya, Jadi Dok, gerakannya ya? seperti ini ke bawah. Bisa Nah, dilakukan sendiri ya? emang ngelakuin sendiri. Kalau gitu. bisa melakukan buat anak atau buat Ya, saudara ini juga bagus bisa. untuk bayi, baby. Oh, buat Massage. baby. Iya, gitu. Tapi gerakan apa lagi dok selain Ada. kita tadi Kemudian pijat ada perut? gerakan kalau misalnya kita gerakan yoga tuh ada namanya gerakan wine pose position. Jadi ini lurus satu sabar. Gerakan apa dok? Wine namanya? pose, wine pose ya. Wine Jadi, pose. Sesuai dengan namanya wine pose dia ngeluarin gas dalam. Wah, hati-hati nih. Jadi ini pegang, ini ya, ini menekan nih usus ascendent tadi kolon ascendent, kemudian yang sebelahnya kolon descendent, kemudian Kakinya poin apa lurus biasa? poin. Oke, dua-duanya. Oh, poin ya, dia udah kakinya tahu ya. berarti dia yogis juga. Oke, dua-duanya. Kemudian bisa gerakan twist, setelah tekuk dua-duanya, spinal twist. Oh gitu, iya benar-benar ini macam stretching ya dok ya. Iya, ini gerakannya twistnya untuk usus sebelah sini ya, Kanan ascendent. ya. Kemudian sebelahnya Sebelahnya sini. terus sebelah kiri. Iya. Ya, oke ya. Gampang kan Ini kayaknya banyak anginnya nih dok kalau dilihat dari Oke. ekspresi mukanya ya. Iya, seperti itu. Jadi gerakan-gerakan sederhana seperti itu bisa. Kemudian, Kalau nungging dok, nungging. nah, kemudian balik lagi ke tengkurap. Ada gerakan namanya yang gampang lagi cat and camel pose. Cat and camel. Cat and camel. Jadi Cat kayak and camel. jadi Yang naik turun gitu ya iya, iya. Ini gerakan ini camel naikin ke atas pada saat tarik nafas, kemudian ini camel, ini camel ini cat. Nah, lalu seperti itu enak. Jadi dibungkukin, udah Iya. gitu ditahan ke bawah, diturunin. Oke, gitu. Ini tuh fungsinya untuk Relaksasi, membuang membuang angin-angin. Jadi motilitas ususnya tuh atau gerakan ususnya dibikin lebih lancar, jadi lebih gampang keluar. Kita kan kalau misalnya kalau sudah buang angin tuh ya, maaf itu maksudnya jadi lebih lancar kan, lebih enak rasanya gitu. Iya Nah, sih. itu Jadi gerakan terasa tadi anginnya keluar? Belum? Oh belum. gitu. Ada gerakan satu lagi twisting tapi kalau berdiri standing Oh ada lagi gerakannya. Berdiri sekarang. boleh pakai gerakan yang downward dog. Oh, dia sudah tahu downward dog. Down Nah, facing dog. Down facing dog. Oke. Ya. Nah, ini juga turun lagi ke bawah lebih tinggi lagi. No. Ini kalau naik ke atas ya. Nah, ini juga Ini gerakan mesti yang lurus nih dok ya. ya, seperti itu. Ini juga untuk pasti untuk massage otot abdomennya, perutnya. Tangan nggak perutnya? Enggak. Enggak, nafas biasa inhale, nafas biasa tarik Berapa nafas. lama nih dok ditahannya nih? Kalau tergantung kalau kita nggak ada kalau kita tidak ada vertigo atau pusing kepala, bolehlah sekitar hitungan 10 baru naik. Naik Oke. boleh, naik lagi ke atas. Oke. Ini downward dog, ya dok Downward ya. dog, gitu. Nah dok, ini ada mitos atau fakta juga Oke. nih dok, katanya kalau pakai celana terlalu ketat itu juga bisa dapat menyebabkan perut jadi kembung dok. Betul. Fakta atau mitos nih dok? Ya, kalau lihat-lihat dari mekanismenya ya betul fakta ya. Kalau fakta kita ya. terlalu ketat kan perut kita kan naik ke atas, Iya, nanti betul. jadi bloating kayak gitu kembung. Ketarik ke atas semuanya.
Jadi kan tidak nyaman sebenarnya, bukan kembung yang rasanya discomfort gitu. Gitu. Oke, Mbak Juju terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Mbak banyak Juju. ya. Itu dia. Oke. Oh, jadi ternyata ngaruh ya, Dok, itu ya Ngaruh. si pakai baju Jangan dan penampilan ketat. itu juga mempengaruhi si perut Betul. kembung gitu. Kita Mengganggu. minta tipsnya dong, Dok, biar gimana masyarakat menghindari ya, atau setidak-tidaknya tahu nih, oh kalau misalnya aku pakai ini bisa perut kembung gitu. Tipsnya dong, Dok. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat kalau tadi untuk perut kembung sebenarnya kita harus makan yang baik, diet. Iya. Kemudian diet namanya makanannya dipilih yang benar. Kemudian apa saja makanan yang tidak menyebabkan produksi gas dalam lambung dan usus kita. Makanan-makanan yang harus dihindari nih, Dok. Contohnya Biasanya apa aja? Tadi buah-buahan yang tadi disebutkan, kemudian Apel, ya. apel, kemudian ada keju, dairy produk, kemudian minuman soda seperti itu. Kafein juga kadang-kadang bisa bikin kembung Oke, seperti Dok. itu. Roti-roti ya, yang ada ragi-raginya Oh, mie, iya, karbohidrat gitu ya. benar. Nah, itu nggak boleh. Biasanya kalau bisa hindari. Iya. Kemudian setelah itu banyaklah bergerak, exercise. Gerakan-gerakan Oke, sederhana exercise. seperti ini kan bisa untuk kita lakukan dimanapun ya. Kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Oke. Iya. Tapi bener gak sih, Dok, nih aku juga dengar kalau misalnya perut kembung nih, Dok, kita tuh harus menghindari ruangan ber-AC. Bener atau bener fakta? Nah, juga Bener tuh. apa nggak sih, Dok? Itu itu? mitos ya. Mitos, Mitos tapi ya. kalau kipas angin Oh, iya, gimana, iya, Dok? iya. Kalau Nggak kipas ada. angin. Mitos Mitos juga juga, ya, Dok ya? Iya, iya, iya. Mesti dihindari karena takutnya buang gas semuanya kan. Iya, betul. Oke, Dok, ini ada lagi nih, Dok, katanya perut kembung ini dapat diredakan dengan cara kita mengkompres dengan air hangat, Dok. Fakta atau mitos? Betul. Kalau misalkan kalau kita perut kembung kan nyeri ya, nyeri kalau di lambung itu terasa nyeri. Pada saatnya di semua otot-otot kita kontraksi. Pada saat kita berikan air hangat, biasanya kita jadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, jadi relaksasi di otot kita. Itu memberikan rasa nyaman dan meredakan gejala, bukan menghilangkan ya, meredakan gejala. Iya. Gitu. Jadi Oke, bisa. baik, Dok. Terima kasih banyak, Dokter, Sama-sama. informasinya. Oke. Luar biasa.